بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله. Garam Cina. Kecil kamu. Suaranya kecil, Ya, garam Cina. malam. Iya, Kecil. oke. Suaranya kecil. Ini Oke, lanjut. udah pas belum? Oh iya, bertanya aja nggak apa-apa. Bang Koras katanya bertanya aja, silakan. Ini saya soalnya baru nyimak. Yaudah tanggapi itu tentang temanya. Apakah Yesus itu Tuhan? Oke, lanjut. Enggak. Coba gua tes dulu garam Cina ya. Gua boleh bertanya? Boleh. Oke. Ya, garam Cina ini Kristen ya? Katolik. Oh, Katolik, oke. Katolik. Yesus ini mengajarkan hukum kasih kan? Ya. Terus perjanjian lama itu mengajarkan hukum Taurat ya? Iya. Terus kenapa nebus dosa malah pakai hukum pagan Roma? Itu selaras, Bang. Gimana selarasnya? dipisahkan. Itu selaras, nggak bisa dipisahkan. Apanya yang nggak bisa dipisahkan? Ya kita kan berawal memang dari doktrin ajaran pagan. Waduh, Baik itu. buset. Ini direkam nggak? Ini live nggak ini? Ya nggak apa-apa direkam. Live di Panglima Apologet Islam tuh, teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di Komal ini, silakan di subscribe Panglima Apologet Islam ya, silakan. Ini jujur begini nih. Kok bisa? Gimana maksudnya? Ya memang iya bang, kita memang nggak bisa memang kita dilepaskan dari itu, dari ajaran pagan. Baik agama manapun dahulunya memang ajaran pagan. Ya, tapi kan ada hukum Torah sama hukum kasih. Kenapa penebusan dosa pakai hukum pagan Roma? Setelah mengetahui ajaran pagan itu yang bagaimana kan gitu. Itu. Iya. Kenapa nebus dosanya nggak pakai hukum kasih, nggak pakai hukum Taurat? Kenapa pakai hukum pagan Roma? Maksudnya ajaran pagan Roma Penyaliban itu kan bukan hukum Taurat, bukan hukum kasih itu. siapa yang katakan? Penyaliban hukum apa? Ya hukum ini itu kan termasuk. Wait, syukron jazakallahu khairan katsiran, wait. Itu kan pembuatan. Iya. Kenapa nubuatannya untuk hukumnya pagan Roma? Ini penyaliban ini kan hukumnya pagan. Kok dipakai untuk nebus dosanya Yahudi? Iya semata-mata kita memang pada zaman itu dari ajaran Roma. Oh, dari ajaran Roma. Kita harus mengikuti itu. Mengikuti ajaran Roma. Ya. Ada Tuhan kalian ngomong begitu, ikuti ajaran Roma. Itu nggak tertulis, Bang. Kalau nggak tertulis ngapain ngikutin ajaran Roma? Iya, kan kita kan beragama ini kan mengikuti alur. Ya, tapi kan alurnya alur dari Tuhan, bukan alur dari pagan. Ya kan direstui sama Tuhan. Di mana Tuhan merestui ajaran pagan Roma sebagai penebusan dosa? Di mana? Ada, itu yang namanya nubuatan. Nah, di mana nubuatannya pakai nubuatannya disuruh penyaliban? Di mana? Ada. Dia kan menuntun bangsa Israel sehingga ya terjadi penyaliban itu. Kenapa harus susah-susah? Itu ya susah, soalnya gini, ini kan Allahnya dibilangnya Allah Israel, bangsanya bangsa Yahudi gitu kan. Iya. Yesus juga bangsa Yahudi. Ya. Tapi kok nebus dosa, perkara dosa antara hubungan manusia dan Tuhan pakai hukum pagan. Roma kan dewanya Jupiter. Bukan ke situ larinya, Bang. Kita memang di dalam situasi pada zaman itu. Nah, itu yang gue bingung, kenapa Tuhannya itu merestui hukum pagan gitu loh. Ya jelas aja, jikalaupun Tuhan merujuk ke bangsa Indonesia ataupun bangsanya orang Jawa pada zaman itu, ya bisa terjadi, Bang. Iya, tapi gue kayaknya nggak melihat itu deh. Ada.
Coba di mana nubuatannya Tuhannya Israel itu menyuruh nyalib atau enggak pakai hukumnya pagan Roma untuk selamat? Ada nggak? Ya, ya intinya kan penyaliban itu harus terjadi baik baik di bangsa manapun. Seandainya pun Tuhan memilih bangsa dari Sumatera, ya itu harus tetap terjadi. Betul, nggak ada masalah Tuhan mau milih bangsa Sumatera, Tuhan mau milih bangsa Roma gitu. Tapi kan aturan Tuhan ini pakai hukumnya sendiri gitu. Ada hukum Torah, nabi-nabinya ada yang pakai hukum kasih. Ya, Loh kok pakai hukum penyaliban? iya, itu wajar aja terjadi karena kenapa? Nggak wajar dong, Bre. Ya Tuhan lu ini kurang hukum apa? Bukan ke situ. Itu Nah terus wajar. kenapa nebus dosa? Nebus dosanya kok pakai hukumnya pagan Roma ngapain? Ya, ketika dia menjadi manusia, ya wajib dia harus ikutin alur itu. Ngikutin alurnya pagan. Alur manusia di mana tempatnya dia mengadakan ini nubuatan itu. Oh, jadi Tuhannya tunduk sama budaya orang. Ya wajar aja kita kan. Anjir wajar ya nggak wajar lah. Tuhan Maha Kuasa. Di mana dia itu tempat mengikuti dia. Di mana hukum dia ada itu tempat mengikuti hukumnya dia. Bukan Tuhannya permisi Pak. Kontrak saya di sini. Ya. Gimana ini aturan RT-nya? Kalau Nggak wajar lah garam Cina. kalau konsep namanya perfilman memang itu bisa aja kita bantah. Namun kan ini konsep ketuhanan bukan konsep perfilman, Bang. Iya Tuhan Maha Kuasa pencipta langit dan bumi yang nyiptain manusia. Gitu. Ya. Kok dia tunduk sama hukum manusia? Ya, Heran gua. saya tanya balik, kenapa enggak Tuhan itu menunjukkan sekalian? Menunjukkan apa? Biar nggak usah pakai ini drama atau apa yang nubuatan itu. Ya Tuhan kan sudah menetapkan dia Maha Kuasa Maha Besar. Tuhan juga menetapkan nggak ada satupun makhluk bisa melihat dia. Di situ kekalahan Abang ataupun kelalaian pemikiran Abang. Ya Bre, kalau Tuhan segede pintu kulkas 2 pintu, bukan Tuhan namanya. Di situ saya katakan kegagalan pemikiran Abang. Jadi ketika Tuhan menggunakan hukum pagan Roma itu kesuksesan. Bukan itu Nah, ya udah kalau gitu. Artinya lu yang gagal. alur dia harus berjalan dengan alur itu. Iya, ini alur ya Tuhan nyiptain hukum Torah nih. Hukum Torah, ya. Manusia masih berdosa. Oke. Hukum kasih. Ya. Manusia masih berdosa. Bagaimana ya? Coba pinjam hukum pagan. Penyaliban. Ya. Masih berdosa juga. Gitu. Ya. Bukan Iya. setelah Iya katanya. setelah dia bereinkarnasi menjadi manusia, gugurlah yang namanya dosa itu kan gitu kan. Oke, gugur. Jadi gugurnya dosa itu gara-gara reinkarnasinya atau penyalibannya? Reinkarnasi menjadi manusia sehingga dia mati di tiang kayu salib. Nebus dosanya tuh dari mananya? Penyalibannya, matinya, atau reinkarnasinya? Terlebih daripada apa yang telah diperbuat dia itu. Jadi penebusan dosanya di mana? Atau nggak ada penebusan dosa? Kita bisa mengambil makna dari penyaliban itu. Oh, jadi makna doang ya, bukan nebus dosa beneran. Kalau gitu nggak ada masalah. Iya, itu aja kan kita sudah melebihi dari segala sesuatu. Apa melebihi? Berarti penebusan dosa dari penyaliban itu kawan-kawan, itu makna. Kita lanjut ya. Oke, itu cuma makna doang itu, bukan asli. Sip. Sadar lo garam Cina. Berikutnya. Ini kan Tuhannya sudah menjadi manusia ya. Ya. Kenapa nyebarin agamanya malah nyuruh manusia lagi? Yang mana? Itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa nggak dia sendiri? Kan dia sudah berkata bahwasanya dia itu tidak bisa berjumpa dengan manusia karena kuasanya melebihi dari apa yang dimiliki manusia. Tapi dia ketemu sama murid-muridnya.
Itu kan setelah dia jadi manusia. Itu dah, dia jadi manusia, tapi nongkrongnya cuma sama murid-muridnya. Kenapa dia nggak ke Cina? Ya juga sih. Tapi intinya bang, itu intinya. Intinya apa? Intinya kita ngobrol ke sana kemari, ya intinya tetap itu. Intinya garam Cina gitu ya. Yang namanya agama itu harus masuk di akal. Tuhan memberikan pengertian kepada manusia yang masuk di akal sehingga manusia mudah menerima kebenaran. Kan gitu. Ya. Kan gitu. Nah, kalau simpelnya bagaimana Kores? Kalau Tuhan tidak mengatakan tentang hal itu, maka jangan diimani. Ya, tapi ya itu saya terima. Tapi Contoh misalnya, Tuhan tidak pernah berkata dia menjadi manusia. Ya jangan diimani Tuhan menjadi manusia. Kalau lu mengimani apa yang sebaliknya dikatakan Tuhan, itu lu jahat namanya. Lu berbuat kejahatan dalam beriman, masuk neraka, tidak diselamatkan. Gitu garam Cina. Imani aja Tuhan itu satu, Tuhan itu esa gitu kan. Ikutilah nabi-nabinya sebagai jalan gitu. Kelar perkara. Jangan lu mengimani perkataan-perkataan nenek moyang kalian yang Tuhan sendiri tidak pernah mengatakannya gitu. Tuhan apa tadi misalnya? Tuhan menjadi manusia yang gitu-gitu. Tuhan nebus dosa pakai apa? Hukum pagan Roma gitu-gitu kan. Tuhan yang nggak bilang begitu. Tokoh-tokoh dalam kitab suci lu pun nggak bilang begitu. Ngapain diimani? ya, tapi ini berbeda bang. Pemikiran kita berbeda. Ya, coba pemikiran yang berbedanya soal apa? Nggak mungkin abang bisa memaksakan apa yang saya percayai lalu abang paksakan kepada saya kan itu intinya. Memaksakan? Gua nggak memaksakan di sini. Ya, Gue di sini mencoba membuka logika lu, makanya lu sampai bilang iya juga sih. Gitu-gitulah. Karena apa? Logika lu mulai menerima obrolan gua. Logika lu yang menerima gua, bukan gua memaksakan omongan gua ke lu. Beda, Bre. Iya, itu semata-mata bang biar kita jangan terlalu bersih tegang dengan ini keadaan ini. Enggak, Bre. Bersih tegang itu enggak ada bersih tegang gua. Gua ini melampaui para penghujat. Lu kagak lihat tadi 2 korban gua kayak gimana? Sampai istrinya marah-marah. Iya, saya mau dihujat kayak seperti apapun, saya terima karena memang itu adatnya saya diciptakan. Untuk dihujat. Iya, Yesus Kristus itu melambangkan ya di mana sih ya Tuhan itu di agama mana yang Tuhan itu memang untuk direndahkan. Jatuh miskin nggak takut ya, diolok-olok nggak takut. Itu Tuhan yang mana? Coba. Tuhan yang mengajarkan diolok-olok nggak takut gitu. Iya. Semua agama, Bre. Jatuh miskin, jatuh sejatuh-jatuhnya. Enggak. Di Islam Kenapa? semua agama kayaknya mengajarkan manusia untuk bisa hidup dalam kondisi terekstrim. Semua agama begitu kok. Di mana ada agama yang bilang jangan kamu miskin. Kalau kamu miskin mendingan bundir. Ada yang agama kayak begitu. Ya, Jadi apa yang spesial dengan agama-agama yang lain ketika tanpa menjadi manusia pun agama-agama yang lain ini mengajarkan hal yang sama gitu loh. Ya, justru kita harus berimbang dikarenakan itu. Kita harus berimbang ya. Ada juga sih. Jadi bukan perkara berimbang, Bre, ini. Ini membuat apa? Doktrin lu menjadi tidak spesial karena ternyata semua agama mengajarkan hal yang sama. Enggak juga sih, Bang, karena Apa yang berbeda? ada Apa? Ada yang ngajarkan gini. Ngejar dunia sama ini, dunia akhirat. Ada. Oh, berarti kalau di lu tidak mengejar dunia dan akhirat.
Bukan, justru saya katakan gini. Ya sama kalau gitu. Sama aja kalau gitu. Gini kalau misalnya lu mau lihat yang membedakan Islam ya, gue kasih contoh satu aja Islam. Islam, Tuhan kami mengajarkan mengimani Tuhan yang tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Ini apa? Ini membedakan sama agama-agama yang lain yang Tuhannya kelihatan mata, Tuhannya hilang, ujung-ujungnya menjiplak kemahakuasaan Tuhan Islam. Coba agama mana yang Tuhan yang nggak kelihatan sih, nggak mampu digapai oleh penglihatan mata? Agama mana? Islam doang. Itu baru berbeda. Jadi mengenai perkara kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan siap dalam kondisi miskin. Siap, semua agama itu mengajarkan begitu. Tapi mengenai kebenaran, cuma satu yang mengajarkan, yaitu Islam. Islam itu ajarannya konsisten. Dari nabinya pertama kali diutus menjadi Rasul, sampai kepada 2025, konsisten ajarannya begitu-begitu saja. Tuhan satu, Tuhan Allah, Tuhan itu tidak beranak dan memperanakan. Nabi penutup Nabi Muhammad, nggak pernah statusnya gonta-ganti. Alhamdulillah. Gitu garam Sina, itu kebenaran baru. Ini beton muslim apa Kristen beton? Beton. Ya, selamat malam. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Muslim apa Kristen, Bang? Bang? Kristen. Oh, Kristen. Baik, silakan. Aduh, pelan-pelan. Yang pede. Harus bangga. Saya Kristen dan saya bangga gitu. Iya, saya Kristen. Nah, siap. Kenapa kayak banyak ludah ya? Atau giginya lepas kali ya Pak ya, dipasang dulu Pak kalau lepas biar omongan Bapak itu kedengar, suara Bapak itu kedengar jelas Pak. Ya, nggak tahu ya bang, ini pakai headset ya. Ya udah, naik mau ngapain Pak Beton? Ya mau jalin aja segmen kalian tadi. Oh, silakan yang mana? Muhammad ajarkan kebenaran kan ya? Betul. Kayak gitu. Iya. Kebenaran apa yang kalian dapat? Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak memperanakan atau diperanakan. Semua nabi-nabi itu mengajarkan hal yang sama. Tuhan itu tidak punya anak. Baru ajaran Nabi Muhammad poligami itu benar nggak? Enggak. Dari zaman Lalu apa? Nabi kamu kan poligami. Sekarang tahu bangsa Israel? Poligami bagi kamu benar nggak? Bener. Nggak, itu kan ajaran Islam, ajaran Muhammad. Terus kenapa bangsa Israel dari hasil poligami? Benar nggak? Bener. Tunggu dulu, kamu kan katakan ajaran Nabi Muhammad Nabi terakhir yang paling benar. Iya. Nah, Kalau misalnya benar salah, bener. tunggu dulu, jangan bicara misalnya. Enggak misalnya itu bener. Katakan tadi ajaran Nabi Muhammad adalah yang paling benar. Poligami Bukan paling benar. Yang lain benar. salah. Nabi kami benar gitu loh. Oke, poligami benar nggak? Benar. Poligami benar nggak? Bener. Belasan kali gue Oke, bilang bener. Benar ya udah. Oke, poligami benar udah. Oke. Silakan terapkan sama istri kalian poligami. Udah. Jangan sambil nangis dong Bang kalau ngomong Bang. Ya udah Pak, kan. yang turun monyet. Nah sekarang beton poligami salah. Enggak salah. Ya sama kita. Memang poligami itu benar, terapkan sama istri kalian. Jangan takut sama istri kalian. Ngapain takut? Lu kira ini Terapkan feminis? Poligami. Udah. Terapkan, berani. Udah. Raja Berani Thailand nggak? aja itu istri Berani keempatnya menang SEA Games. Iya, berani nggak? Udah. Kalian terapkan. Udah diterapkan. Silakan kalian terapkan kalau memang kalian anggap benar. Berani nggak kalian? Udah terapkan? diterapkan. Udah. Oh iya, Iya. udah. Berapa istrimu? Berapa istrimu Kores? 3. Tambah lagi 1. Boleh nanti. Iya.
tambah lagi satu. Iya. Yang lain Ya nanti tambah lagi. nunggu istri lu dicerain Sampai sama lu, 13. nanti Kores nunggu 19 nggak bisa, mentok cuma 4. Tambahin Mentok lagi. cuma 4. Ngapain mentuk Cuma 4 kan. ngapain mentuk Dalam Islam kan poligami itu pembatasan. Istrinya berapa? Nabi Muhammad istrinya berapa? 11. Ikuti ajaran nabimu. Iya, karena apa? Pernikahan dalam Islam itu bukan menikmati seks. Seperti Ya, apa? Nabi Anak-anak istrinya Allah gitu. berapa? Pernikahan itu soal tanggung jawab. Semakin banyak lu bisa bertanggung jawab, semakin mantap lu menjadi laki-laki. Nabi kami itu bisa 11 udah paling juara itu. Ikutin. Nah, sekarang gua kalau misalnya poligami udah sampai 11 kayak gitu kan, duit dari mana gua? Makanya. Artinya apa? Gua tidak mampu seperti Nabi gitu loh, dan memang dilarang juga dalam Nabimu agama. dari mana, Nah, Di? sekarang beton Nabimu gini dari gua mana? tanya ya sekarang ya, karena gua udah jawab dan gua bangga dengan poligami di dalam Islam yang dibolehkan. Gua tanya, kalau poligami itu dilarang, beton, kenapa bangsa pilihan Tuhan hasil dari poligami 2 budak? Kenapa? Katanya poligami ini sesat. Kenapa? Salah. Kenapa? Ya tanya. Kenapa? Ya tanya. Bangsa Israel kok dari 4 istri? Makanya. Bangsa Israel itu Yahudi, bos. Istrinya kok 4 ini? Yakub ini 2 merdeka 2 budak. Oh, minta maaf, bos. Saya Kristen, bukan Yahudi. Nah, kenapa bangsa pilihan ini dari hasil poligami? Poligaminya hasil budak lagi 2. Ikuti. Kenapa? Gua tanya. Kan salah ini poligami ini. Korea ikuti ajaran nabimu. Lah ini kenapa ngejiplak ajaran poligami ini Yahudi bangsa pilihannya kenapa? Kok ngejiplak? Kan salah poligami. Lah, Yahudi. Lah, jangan Ya ngejiplak Islam dong. Saya bukan Yahudi. Lah enggak, gua tanya bangsa pilihan. Lu bukan Yahudi, Kristen. Kenapa Kristen Tuhannya lahir dari hasil poligaminya bangsa Yahudi? Kenapa? Kenapa lahir di bangsa hasil poligami ini? Yesusnya ini gitu loh. Nggak malu kalian? Kan poligami salah. Kok dipakai jadi keluar Tuhan? Ya, coba. Ya, coba utarakan hasil poligami bangsa Yahudi, silakan coba. Nah, sekarang gini, pertama Yakub itu kawin pertama sama Lea, lalu kemudian Rahel. Udah gitu budaknya juga diambil tuh, dikawin tuh, Zilpah sama Bilha. Jadilah bangsa Israel 12. Yahudi. Nah, Yahudi kan? Ya. Terus bangsa pilihannya aja poligami. lah, Yahudi. Bangsa pilihannya aja poligami gitu loh. Kok ngapain pakai hukum yang salah? Saya bukan Yahudi. Enggak, gue bertanya kenapa bangsa pilihannya pakai hasil poligami? Ngapain jiplak Islam? Bangsa pilihan apa? Saya nggak ya. Aku Yahudi ya. Saya bukan Yahudi. Ya ngapain ini? Lu ini nggak percaya Allah Israel? Nggak percaya? Ngapain apa? Ya ngapain? Saya Kristen dengan Islam, bukan Yahudi. Nggak usah rembekan. Lah, kata Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Oh, ngapain? Siapa kata siapa? Kata Yesus, Yohanes 4:24. Kata siapa? Yohanes 4:24 Yesus bilang gitu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Iya, artinya keselamatan datang dari bangsa hasil poligami. Selamat datang di kebenaran. Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi dari perkataan Yesus. Dari perkataan Yesus apa sih lu nambah-nambahin aja? Nambah-nambahin aja lu. Dari bangsa Arab, ya kan? Iya, tapi dari bangsa hasil poligami kan kalau gitu. Oke. Katanya poligami salah. Ini kok Tuhannya malah ngejiplak hukumnya Nabi kami. Katanya salah. Bukan dari Muhammad. Tapi hasil poligami kan? Bukan dari Muhammad. Iya, tapi hasil poligami ini. Asusnya dari mana? Ya, ini hasil poligami tapi keselamatannya hasil poligami, nggak malu. Iya, tapi baru. Oh iya katanya. Ngapain ngejiplak poligami ngapain? Ngapain ngejiplak poligami? Nah, lalu kenapa kamu korek-korek itu kitabnya Kristen? Ya karena banyak aibnya di sana. Semua hujatan kalian dimakan sama kitab kalian sendiri gitu loh. Mantap nggak tuh? Oke, Semua hujatan kalian dimakan sama kitab suci kalian sendiri. Contohnya soal poligami. Poligami ini najis, tapi bangsa pilihan dari hasil poligami. Anjir, enak nggak itu? Sama. Oh, bukan sama dong. Kenapa lu ngejiplak gitu loh? Ngapain Yahudi ngejiplak poligami kalau gitu?
Kena ngapain dia. juga Islam mengarah ke Yahudi? Ngapain Yahudi ngejiplak poligami? Kan poligami najis. Lah, ngapain juga Islam mengarah ke Yahudi? Lo bukan Yahudi ngejiplak poligami. Hubungannya? Nggak ada hubungannya. Iya kalau gitu ngapain kalau nggak ada hubungannya? Ngapain Yahudi menjiplak poligami? Ngapain? Oke, kita Kena lu jawab dulu. Itu ya. Poligami najis, bangsa pilihan kok dari hasil poligami. Nah, oke. Kita sepelekan itu ya, kita skip gitu ya. Nggak mau gua pengen gua hajar terus ini Yahudi karena hasil poligami bangsa Yahudi itu. Ayo hajar Yahudi. Gua hajar serius, gua hajar. Yahudi. Artinya apa? Tidak ada keselamatan dari bangsa hasil poligami, nggak ada. Hajar karena tidak ada keselamatan dari hasil poligami. Betul. Kan Muhammad hasil poligami. ngarang lu. Tidak ada juga keselamatan. Lu kira Israel? Lu kira Israel apa? Sini gua kasih pelajaran lu ya. Gua kasih pelajaran lu. Ini lu lihat di kejadian kejadian 30. Nah, di sini belajar lu ya. Poligami, istrinya Baru berapa? tahu ternyata orang-orang Kristen bangsa pilihan itu hasil poligami. Baru tahu ya. Sakit ya hasil kebenarannya. poligami. Nah, kejadian 30 nomor 4 sini. Betul. Yakub ya, bangsa Istrinya Israel itu kan berapa? anak-anaknya Yakub. Nah, ini, Poligami. baca sini. Nah, ini, perhatikan ini. Ya bagus. Maka diberikannya lah Bilha budaknya itu, budak lagi loh bre, kepada Yakub menjadi istrinya. Dari budak Ya, jadi istri. sama. Dan Yakub menghampiri budak itu lalu melahirkan seorang Sama. anak laki-laki. Dari Muhammad budak menghasilkan juga. seorang anak laki-laki. Lanjut ya, Bu, 9-nya sekarang. Ya siapa? Alhamdulillah. Aduh kasihan. Alhamdulillah. Kejadian 30. Ini mana nih? Nah, kejadian 30. Kejadian 3. Kok 11 ya? Kejadian 30. Oh alah. Kejadian Yang turun monyet. 30. Nah, tadi kan 34 ya, sekarang 39 ya. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambillah Zilpah, budaknya perempuan, dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Zilpah, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Apalah ini? Katanya najis. Kok jadi bangsa pilihan? Katanya najis. Udah gitu poligaminya sama budak lagi. Enak nggak ditampar sama kita dulu sendiri, bre? Nyomor. Aduh, cuma minta gift. Kasihan kak. Katanya najis hasil poligami. Kok dipakai sama Yahudi? Siapa yang minta gip? Kok jadi lari ke gip ketampol itu? Kalau ketampol jangan mewek. Kok jadi lari ke gip? Anjing, dikira orang-orang Kristen kawan-kawan ini bangsa Israel. Yakub ini istrinya 1, anaknya 12. Salah wahai penghujat-penghujat goblok. Yakub ini istri 4, 2 merdeka, adik kakak, 2 lagi budak. Semua anak-anaknya Yakub dari budak ini kemudian menjadi apa? Menjadi bangsa pilihan Tuhan katanya. Dar, selamat datang di kebenaran. Kabur lu yang jauh. Monyet Kabur yang jauh. Nah, penghujat kabur. Tuh garam tuh contohnya ya, tuh. Kawan-kawan tuh kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Islam ini cerdas, Bibelnya dia paham semua ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman yang di bawahnya bagaimana Bang Kores menghajar oten-oten botol ya. Oten ini kan minoritas ya, 5%, OTW 5% minoritas. Udah minoritas, jelek, bahkan babi, bau, miskin lagi kan seperti nah ya Bang Hujat. Oke Bang Kores, terima kasih. Lanjut gas. Nggak ngaruh lah. Iya, karena lu nggak ada masalah sama poligami, bre. Yang tadi yang naik itu bermasalah sama poligami. Banteng langsung gue sama bangsa pilihan Tuhan yang hasil poligami. Kabur dia. Langsung pulang ke rumah papa di sorga. 3 monyet tumbang malam ini, ikhwan. Ini si garam Cina ini mau mualaf. Garam Cina. Jangan framing ke sana-sana dulu. Ayo kita selesaikan yang mana ketentuan. Ini lu mabuk nggak lu? Lagi mabuk gak?
Saya jauh dari alkohol. Saya jauh dari alkohol. Mm. Saya dekat dengan Alakibul. Jadi Pertanyaan Kores tadi belum dijawab. Kenapa Yesus digantung di kayu salib? ya digantungnya Yesus di. Nggak ada gua nanya gitu kan. Oh, nggak ada. Jadi Oke. oke, pindah pertanyaan, ayo. Gua nanya, ya udah kan tadi juga lu udah bilang iya juga sih mengenai apa? Ngapain Tuhan jadi manusia tapi malah nyuruh manusia untuk ngajarin kebenaran Tuhan gitu. Aturan kan Mm-mm. aturan kan ketika jadi manusia ya udah aja dia yang keliling gitu. Ngapain lagi nyuruh manusia lagi terus dia naik. Ya, kalau kita berbicara dunia nyata, sama dengan abang menyatakan bersetara dengan security, patroli. Ngomong apa? Ya, Ngomong apa lu bangsat? Gak paham gua. Sorry. Kesel. ya, Kenapa jadi security? Lu mau bawa kemana ini? ya itu memang yang abang mau kan? Mau apa? Mau apa gua? Itu kan yang abang mau justru. Nah, nggak garam Cina. Nggak ada siapa yang mau security itu siapa? Garam Lu bahas Cina security itu apa maunya? garam Cina kok lu kayak yang mabuk lu ya? Kan saya Ngomongnya juga susah. Kok ngomongnya susah dia? Atau lagi ngelem ya? Saya jauh dari alkohol. Kalau kita mau membahas ini, ayo kita lanjut. Bahas apa? Ya karena akan katakan bahwasanya Yesus. Selamat malam. Iya, bahwasanya diam aja dulu. Yo, Mayor. Cina nih ada Bang Jenderal. Oke, selamat malam Bang Jenderal. Langsung Ah, aja selamat Bang malam. Kores. Oke, jangan ada ribut. Saya sama Skores, jangan ada ribut. Ya, biar kita buktikan Skores ini. Ada nggak ilmunya? Waduh, emosi dia. Sabar, Mayor, sabar. Ya. Yang gua bantai kan penghujat tadi. Kenapa lu ikut marah? Ini si Mayor kapan jadi jenderalnya lu? Di siapa yang lantik? Kenapa pada bingung? Tiba-tiba jenderal, tiba-tiba kopral. Urusan saya lah. Orang saya naik ke pangkat sendiri kok. Pernah nonton Naga Bonar nggak? Kapan kopralnya, kapan jenderalnya kan suka-suka dia. Ya udahlah, sok sekarang lu diskusi sama Kores tuh. Ya. Ah, Apa jenderal? Jenderal. Oh, jenderal sekarang ya. Ya, jenderal apa? Nama lu siapa sih? Hah? Namanya siapa? Sukijat, nama aslinya Sukijat dia. Siapa nama lu? Freddy. Ya, Freddy apa? Jadi gini ya. Udah berapa kumal ku jalani Kores? Salah satunya bater muslim yang bisa kuandalkan untuk menjelaskan tentang Islam. Ya salah satunya tahulah. Banyak kan tuh banyak kan bercongor ya balak bibir enggak. Jadi nggak ada apa poin. Jadi saya mau tanya dulu sama si Kores. Surah At-Toha 14 itu sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah. Bisa kita menyembah Allah, yang kita sembah apa? Keberadaannya. Oke, adanya. Berarti Allah ada dong. Zat yang maha tinggi. Zatnya yang disembah itu, keberadaannya. Berarti dia ada. Ada. Adanya apa? Keberadaannya. Al-wujud. Iya, wujudnya apa dia wujudnya? Wujudnya nggak berbentuk. Dia maha tinggi, maha suci. Dia kan tidak serupa dengan apapun. Betul, makanya nggak berbentuk. Nah, yang dibandingkan itu apa? Yang tidak serupa dengan apa? Dia membandingkan apa dia? Apa yang dibandingkan? Tidak serupa dengan apapun. Apa yang dibandingkan? Sifat Sifatnya. kesementaraan dari makhluk. Oh, berarti adanya sifatnya itu. Iya, sifat kesementaraannya makhluk yang nggak kekal, yang mati, yang lemah, yang tidur, yang payah, gitu. Itu Tidak serupa dengan apapun. Tidak Betul. Beranakan. ya Oke, jadi kalau kita mau menyembah dengan apanya? Tidak serupa dengan apapun. menyembah dengan apanya? Iya, dia kan tidak serupa dengan apapun. Kalau kita menyembahnya apa aja kita sembah? Keberadaannya. Oke, adanya apa? Keberadaan adanya apa? Keberadaannya. Kalau Iya, adanya ya adanya sifat-sifatnya, kemahakuasaannya, kemahatinggiannya, kemahasuciannya.
Kita sembah Asmaul Husnanya, nama-nama yang layak dan yang terpuji dari Dia. Kita Iya, sembah. kan? Kalau menyembah itu kores, berarti ada sesuatu yang kita Coba gini, coba kalau lu nggak nangkep yang gua maksud, coba kalau lu nyembah tuh apanya coba? Gua nggak paham apa nyembah apanya. berarti menyembah itu berarti ada sesuatu yang kita tuju. Nah, kalau lu menyembah apanya Tuhan lu? Ya. Jawab dulu nanti. Ya gua udah jawab, lu bingung. Kenapa? Dengarkan Res, kenapa? Kan itu perintah Allahmu, sembahlah aku. Biar. Yang menjadi saya berpikir, kalau memang dikatakan dia tidak serupa dengan apapun, kalau menyembah dia dengan apanya kita menyembahnya? Dengan apanya? Dengan perintah-perintahnya kita menyembahnya Dia gitu. Menyembah Mau kemana ini? menyembah kata-katanya. Menyembah kata-katanya itu musyrik jatuhnya. Jadi yang disembah apa? Keberadaannya, Oke, adanya apa? eksistensinya yang disembah itu loh. Iya, eksistensi keberadaannya apa? Bentuknya maksudnya nggak ada bentuknya. Bukan harus berbentuk, maksudku eksistensi keberadaannya itu apa? Ya udah di situ, finalnya di situ, keberadaannya udah disembah. Mau kemana lagi, Mayor? Aduh, Kores, sama aja. Yang kutanya pun di sebelah itu Tuhannya pokoknya aja, jawab pokoknya ada. Enggak, memang udah final di situ, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Lu udah mentok di situ. Kita menyembah keberadaannya. Kita bukan menyembah namanya, kita bukan menyembah sifat-sifatnya. Itu hanya wasilah kepada keberadaannya yang maha tinggi. Ya sama Gitu. aja untuk mengatakan yang ada itu pokoknya. Enggak. Adanya apa? Adanya apa? Pokoknya sama aja artinya. Nah, oke, sekarang coba, karena kita nggak paham Kristen maunya apa. Coba kalau di lu adanya apa? Gua nggak bantah ya, gua nggak akan bantah. Kalau di lu adanya apa? Baik. Oke, di dalam kekristenan ya, Allah Bapa itu kan dikatakan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat katanya kan. Ya, itu saya aminkan ya. Karena apa? Kekuatan yang maha itu ya kan tidak akan pernah bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Tapi Allah Bapa bisa menjangkau akal pikiran kita. Oke, bagaimana kita supaya bisa meyakinkan kita percaya kepada Dia dengan apa? Ya dengan caranya firman-Nya menjadi manusia, ya. Berarti lu menyembah apanya gitu loh. Dulu lah, aku kan Langsung aja, ngapain lu jelasin panjang-panjang? Lu menyembah apanya Tuhan lu? Ya dengarkan, ya. Firman-Nya menjadi manusia. Oke. Di mana dalilnya? Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 17 ayat 3. Aduh, ini si Banitison marah dia. Dengarkan. Oke, nah terus lu menyembah apanya jadinya? Udah lu bawa dalil, lu menyembah apanya? Menyembah firman-Nya, menyembah Allah Bapanya, menyembah manusianya, menyembah apanya? Dengarkanlah. Nah, lu aja repot ngejelasin. Sok-sokan lu minta ngejelasin ke gua. Lu aja repot. Gimana kualitas sekores gini juga ternyata sama aja. Enggak, lu aja repot sok-sokan. Nah, ini Islam gak bisa lu aja repot menjelaskan yang lu mau. Makanya dengarkan dulu, kau tuh merepet dulu. Gua bukan merepet, lu memakan standar lu sendiri. Makanya aku kan pakai dalil. Ya, tapi dalil tidak menjelaskan menyembah apanya. Ya makanya dengarkan, aku kan harus menjelaskan dalilnya. Ya udah, sekarang dalilnya udah dijelaskan belum? Oke, dengarkan. Yohanes 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang bukan Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan Allah yang bukan Tuhan, Kristus yang engkau utus. Jadi cara mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kenal, haruslah mengenal Yesus Kristus. Oke. Dengarkan dulu. Oke, siapa itu Allah? Allah menjawab, Yohanes 4 ayat 4, Allah itu roh. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak melalui aku. Jadi penyembah-penyembah yang benar kata Yesus, penyembah-penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Apanya roh yang disembah? Ya. Apanya roh yang disembah? Kebenaran. Apanya roh yang disembah? Matius 3:17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi di dalam Yesus itu adalah pribadi Bapa itu berkenan. Oke, jadi apanya pribadi yang disembah? Dengarkan. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9 ya. Ya. Apa yang aku katakan kepadamu bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, apanya Bapa yang disembah? Ya rohnya dong. Oke, apanya roh yang disembah? Ya rohnya adalah Bapa yang diam di dalam Yesus. Oke, rohnya apa yang disembah? Rohnya Allah Bapa yang berkenan di dalam Yesus. Iya, ini rohnya Allah Bapa. Ini apanya yang disembah? Ya Apanya? rohnya, roh. Tahu kata enggak roh? Iya, roh itu apa? Roh itu berkenan di dalam diri Yesus Kristus. Iya, roh itu berkenan. Roh itu apa? Berarti Lu kan menyembah rohnya Bapa. Roh itu apa?
Roh itu eksistensi kehidupan. Dan selamat datang di kebenaran. Berarti adanya kehidupan. Ujung-ujungnya keberadaan juga. Roh itu kayak Lu bilang eksistensi. dengarkan. Bilang eksistensi ujung-ujungnya. Menyatakan hidupnya sesuatu itu berarti ada rohnya. Iya, ja, apa yang roh itu apa? Roh itu? Maha hidup, rohnya dari mana? Iya, roh itu apa? Lu menyembah roh. Lu menyembah roh Bapak, roh itu apa? Menyembahlah dia dalam roh dan kebenaran, ya. Iya, menyembah dia di dalam roh. Roh itu apa? Ya, di dalam roh, dalam kebenaran. Roh itu Oke, lu di dalam roh, rohnya itu apa? Gimana lu mau di dalam roh, rohnya nggak tahu apa? Roh itu apa? sumber kehidupan. Diam dulu. Roh itu sumber kehidupan. Oke, roh itu sumber kehidupan. Itu maha hidup, ya, maha segalanya. Jadi Lah, berarti lu menyembah sumber kehidupan. hanya dikatakan maha sumber. Iya, maha sumber. Apa itu maha sumber? Ya, dan segala sesuatu yang ada itu dari dia. Iya, segala sesuatu yang ada itu dari dia, kan gitu kan. Nah, sumber kehidupan itu apanya yang disembah? Ya, rohnya. Roh itu apa? Roh itu berkenan di dalam Yesus Kristus. Ngerti gua, dia berkenan dalam Yesus Kristus. Roh ini bisa berkenan, bisa bergerak lah kayak gitu. Nah, roh itu apa? Roh itu eksistensi keberadaan dia. Dar, udah kena lagi dua kali. Berkata Ujung-ujungnya keberadaan. Ya iya, ada. Ya udah, ngapain lu repot-repot ke gua nanya kalau ujung-ujungnya sama? Apa yang sama? Berarti Allah Zat itu keberadaan, eksistensi itu keberadaan, yang kita sembah keberadaannya. Kecuali Jenderal atau Fred, kecuali Fred kalau lu ngejawab yang kita sembah itu namanya, baru kita beda. dengar dulu, makanya kau sepakat gak kalau Allah itu roh kata Yesus? Itu terjemahannya salah, Fred. Nah, kau salah-salahkan. Astagfirullah, sini, ini gue serius sama lu ya. Ini gue serius sama lu ya. Itu terjemahannya salah. Hah? Allah itu roh ya, Yohanes 4:24 kan? Oh, Yohanes 4:24 interlinear. Roh bisa kelihatan nggak? Jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ. Nah, ini gini ya. Allah itu roh. Nah, perhatikan di sini. Kok strip? Kok dalam kurung? Apa yang strip? Ini strip. Ya bacalah. Nema Otheos. Spirit God. Nah, Nggak ada kata itu. spirit itu apa? Lu tersesat lu. Spirit itu apa? Ruh. Ruh. Ah. Iya. Theos apa Theos? Hah? Theos apa? Oke, Tuhan. Itunya mana? Apa yang? Itu. Itu apa? Tadi katanya Allah itu roh. Mana itu dalam bahasa Yunaninya mana? Ya. Yang dikatakan kan ini Tuhan itu roh. Mana kata itu dalam bahasa Yunaninya mana? Oh, mau lari dia mau. Dar, selamat datang di kebenaran 3-0. Ilmu tahu. Nah, gini, ini gua kasih tahu. Misalnya contoh pengen itu ya, pengen kata itu. Misalnya contoh lu punya dalil, tahu nggak lu ada kata Allah itu kasih? Allah roh. Nggak apa masalahnya kalau nggak ada itunya? Kita hilang kan nggak apa-apa. Ya kalau mau Allah roh ya teosnya di depan dong. Ya, Allah roh nggak apa-apa. Iya, teosnya di depan. Teosnya di depan kalau mau. Sembahlah Allah roh. Nggak apa masalahnya? Kalau mau sembahlah Allah roh, balik lagi di sini ya. Kalau mau sembahlah Allah roh, nah ini nih. Nah nih. Kalau mau sembahlah Allah roh, Apa masalah? di sini harusnya teos. Tunggu. Teos tou nematou harusnya. Rohnya itu kepemilikan dari Allah, pakai genitif. Sembahlah Allah roh. Berarti Allah itu roh. Di mana sembahlah Allah roh tuh di mana sih? Tadi kau permintaanmu kuikuti. Allah itu roh, ternyata terjemahannya kan sesat. Roh itu Allah. Nah, iya itu nggak ada kata itu, kata adalah nggak ada itu. Nema Otheos itu roh Allah aja udah. Roh itu Allah. Nggak ada kata itu. Pakai itu pun dipermasalahan. Ya iya dong, Bre. Terjemahannya sesat. Ini mengatakan Yesus itu nggak pernah mengatakan yang namanya Tuhan itu bentuknya roh atau dia itu roh, nggak ada. Ya. Ini roh Allah aja ini. Ini tuh apa ya? Ada roh. Ini tuh jatuhnya kayak 1 Samuel 18:10, ruah Elohim gitu loh. Nema Otheos itu. Ya iya, roh Allah. Iya, udah segitu aja. Bukan Allah itu roh. Iya. Allah itu punya roh. Kau sepakat gak kalau sang pencipta punya roh? Iya punya roh. Punya lah semua yang ada di langit dan bumi ini punyanya dia. Iya, kau sepakat gak kalau dikatakan Allah itu punya roh? Nah, iya punya roh sepakat, Kak. Tapi kalau di dalam Allah ada roh itu nggak sepakat. Hah?
nggak sepakat kalau di dalam Allah itu ada roh gitu, karena itu menyatakan ada ciptaan di dalam pencipta. Iya, dikatakan inilah anakku yang kukai, kepadanya berarti berkenan roh Kudus itu di dalam Yesus Kristus. Berarti lagi loh, apalah berarti. Ya, berkenan di dalam Yesus Oh, Kristus. 1 Yohanes 4:8 ini nih, sini lihat. 1 Yohanes 4:8 ya. Ini kalau lu pengen ada kata itu atau adalah. 1 Yon 4:8 interlinear supaya lu bisa ngerti kayak ini. Nah, di sini. Nah, oteos. Nah, ini ya, oteos agape estin. Jadi ada kata estin. Estin ini adalah bentuk ketiga dari eimi. Bentuk ketiga present tense dari kata eimi. Lu tahu ego eimi? Nah, kalau pakai kata ketiga dia menjadi estin. Nah, oteos agape estin. Nah, Tuhan itu cinta atau Tuhan itu adalah kasih. Harus ada estinnya. Kalau nggak estinnya ada hina, ada oti. Gitu, Mayor. Freddy. Gak apa-apa. Sekarang Jadi itu tuh adalah ada kata itu tuh berarti penyesatan terjemahan ya. Penyesatan terjemahan. Contoh nih. Tambah gitu ya. Betul. Jadi Nih, lihat ya, nema oteos. Oh, ini kan definite artikel, sang ini harusnya, atau si, tergantung konteks. Tapi nggak bisa pakai jadi itu tuh nggak bisa. Oh, Makanya di sini malah dalam kasihan. kurung kan, di sini dalam kurung, di sini strip, gitu. Oh, jadi ditambah itu. Jadi pemikiran Oten ini kan botol nih ya. Jadi Allah itu adalah roh. Oh. diam dulu kau dulu. Nah, salah nasib ya. ini gua udah baik ke si Luar Mayor biasa, ngasih Bang edukasi. Kores. Makan Kang Bahal sekarang. Enggak, Makan. jangan. Ini udah bubuk kemarin, udah bubuk dia. Aku nggak bisa ini nggak jalan. sama Udah aku ini. bubuk kemarin dia. Enggak Bang Kores, saya ingin tanya, ini kan Bang Kores ini kan pinter ya, cerdas, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan. Nah katanya hasil survei dari teman-teman Kristen ya, saya punya grupnya, bahwa Bang Kores ini di urutan keempat kalau nggak salah. Ini pertama Bang Juma, Ustadz Tata, Ustadz Uniripa gitu kan. Yang keempat Bang Kores ini termasuk orang yang cerdas gitu, bijaksana, bijak situ. Nah masalahnya bisa cerdas begitu, kenapa Bang Kores? Silakan. Balak bibir, weh, bukan balak bibir, diskusi longor. Abang, Karena sebenarnya ini jujur. kita jawab dulu kenapa Bang Kores cerdas gitu loh. Apa Karena gua jujur. Aku doang. Terus gua mau belajar. Terus yang paling penting ini nomor 1, karena gua Islam. Islam itu nggak bohong-bohong dalam Islam beriman. itu jadi cerdas ya. Apa yang tertulis itu yang diimani. Nggak tertulis buah. ini. Gitu. Ya, Ini kalau Oh, kata iya, Kang iya, Bahal, betul. karena gua Islam. Itu jawabannya. Gampang kok. Pertama karena Islam ya.